warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat KMU semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ingin sharing tentang penyakit mata yang dikenal dengan ablasio retina atau lepasnya retina mata. Sebagai pendahuluan, tak kenal maka tak sayang, maka untuk pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi mata manusia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mata manusia itu bentuknya hampir sama dengan bola ya, atau balon, di mana posisi terluarnya ada kelopak mata yang fungsinya untuk melindungi bola mata dari segala gangguan dari luar. Kemudian ada kornea, ini adalah kornea, adalah lapisan tipis yang transparan. Kemudian di dalamnya lagi ada bilik mata depan yang berisi cairan aqueous. Kemudian di dalamnya lagi ada namanya pupil. Ini namanya pupil. Ini kalau di kamera itu seperti diafragma ya. Jadi untuk mengatur keluar masuknya sinar, banyak sedikitnya keluar masuknya sinar. Kemudian di belakang dari pupil ini didapatkan lensa, dan di belakang lensa didapatkan adanya jeli yang namanya vitreous. Dan jeli ini di beberapa tempat nempel di bagian retina mata. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, retina mata, dan retina mata ini melekat atau berada tepat di atas dari koroid ya. Koroid ini bagian dari mata yang kaya akan membuluh darah dan dia akan memberikan nutrisi untuk retina itu sendiri. Dan bagian terluar ada yang namanya sklera. Sklera ini disebut sebagai dinding bola mata. Kemudian apa sih retina itu? Nah, retina itu merupakan lapisan tipis yang terletak di bagian belakang dari bola mata, dan retina ini sangat sensitif terhadap cahaya. Di mana di retina ada sel fotoreseptor, yaitu sel yang sangat penting yang berperan terhadap penerimaan cahaya. Di sini sel fotoreseptor itu ada dua, ada yang bentuknya rod atau sel batang atau kerucut ya, atau sel cone. Nah, fungsi dari fotoreseptor ini adalah mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik yang kemudian akan diteruskan sampai ke mata. Nah, ini adalah vaskularisasi atau pembuluh darah yang memberi makan ke retina. Jadi, lapisan retina ada 10 ya. Jadi, mulai dari lapisan teratas sampai lapisan terbawah, di mana lapisan teratas sampai lapisan vertikal luar itu diberi makan oleh arteri retina centralis. Kemudian untuk yang bagian bawahnya dialiri atau diberikan nutrisi oleh choriocapillaris yang tadi saya sebutkan. Nah, sebenarnya gimana sih prosesnya mata itu bisa melihat? Jadi sinar yang masuk bersama dengan objek itu masuk ke dalam mata melalui kornea dan lensa. Nah, dari kornea dan lensa itu sinar dibiaskan ke retina. Dan di retina, tadi saya sebutkan, terdapat sel yang namanya fotoreseptor. Nah, fotoreseptor ini akan mengubah sinyal yang cahaya menjadi gelombang elektrik yang kemudian diteruskan ke nervus optik dan dilanjutkan ke otak. Kemudian otak ini mengubah sinyal tadi menjadi bentuk bayangan atau benda yang seperti kita lihat. Nah, ablasio retina itu apa? Nah, ablasio retina itu adalah lepasnya retina mata, ini retina mata, dari lapisan dasarnya, dari lapisan koroidnya ini. Nah, ini merupakan salah satu kondisi gawat darurat mata, karena jika terlambat penanganannya akan menyebabkan kebutaan yang permanen. Sedangkan angka kejadian atau insiden terjadinya ablasio retina itu sendiri dilaporkan oleh Herman Kilowa dan Lewis di Minnesota itu dalam 100.000 orang ada 12 orang yang mengalami ablasio retina rheumatogene per tahunnya. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan rheumatogene ini. Kemudian di studi di Singapura, Wong menemukan bahwa dalam 100.000 penduduk
didapatkan 11,6 kasus pada populasi Cina, 7 kasus pada populasi Melayu, dan 3,9 kasus pada populasi India. Jenis ablasio retina sendiri ada 3. Ada yang namanya ablasio retina yang eksudatif. Nah, eksudatif ini terjadi karena ada kebocoran dari permeabilitas pembuluh darah yang memberi makan retina tadi, yang choriocapillaris tadi. Itu bisa disebabkan oleh misalnya pada pasien dengan ibu-ibu hamil dengan eklamsi, gitu ya. Eklamsi mungkin ada beberapa yang tidak tahu, eklamsi itu adalah keracunan kehamilan. Jadi menyebabkan tekanan darahnya pada ibu hamil ini tinggi mendadak. Nah, tekanan mata yang tinggi ini menyebabkan kebocoran di pembuluh darah termasuk di retinanya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh keradangan di dalam mata, bisa penyakit uveitis, bisa karena penyakit TBC atau penyakit toxoplasmosis gitu ya, atau bisa juga terjadi karena adanya tumor ya, tumor dari belakang mata. Nah, untuk yang eksudatif ini terapinya, penanganannya itu tergantung kausalnya. Itu kalau kayak ibu hamil tadi yang tensinya tinggi sekali, ya terapinya berarti harus menurunkan tekanan darahnya. Sehingga ketika tekanan darahnya turun, maka kebocorannya berkurang, cairannya bisa diserap, akhirnya lepasnya saraf mata ini bisa reversibel. Tetapi ada beberapa yang memang tidak bisa reversibel, terutama untuk kasus-kasus yang misalnya ada tumor atau ada peradangan yang tidak bisa tertangani. Nah, yang kedua ini adalah jenis ablasio retina yang paling banyak terjadi, yaitu ablasio retina rheumatogene, yang artinya ablasio retina ini terjadi karena adanya robekan di retina itu sendiri. Nah, penyakit ablasio retina rheumatogene ini banyak menyerang orang-orang dengan kelainan minus atau yang bisa disebut dengan miopia, terutama miopia sedang dan miopia tinggi, gitu ya. Kemudian bisa juga karena trauma, misalnya kecelakaan, matanya atau kepalanya kebentur, atau bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang sudah pernah menjalani operasi katarak yang didapatkan komplikasi ya, terutama pada saat baik durante op maupun pada saat sesudah operasi katarak. Nah, terapinya untuk ablasio retina yang rheumatogene ini pastinya harus dilakukan pembedahan jika sudah didapatkan ablasio. Nah, yang ketiga ada yang namanya ablasio retina rheumatogene. Ini juga tidak kalah penting dan ini banyak sekali terjadi karena dengan meningkatnya angka penderita diabetes mellitus, maka angka kejadian ablasio retina yang traction ini juga akan semakin besar. Ini bisa kita lihat bahwa ada seperti kayak apa ya, kayak pita atau serabut. Ya, ini merupakan adanya perlengketan. Nah, jaringan yang jaringan ini bisa menarik retinanya sehingga retinanya bisa lepas. Terutama terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes. Pada pasien trauma juga bisa terjadi hal seperti ini. Tetapi kasus trauma tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan pasien-pasien diabetes yang menderita diabetik retinopati. Itu artinya diabetes yang sudah menyerang ke mata. Dan terapinya adalah pembedahan. Karena kita harus melepaskan tarikan ini sehingga tarikan ini tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah terhadap retina. Nah, yang kali ini saya bahas yang lebih banyak adalah ablasio retina rheumatogene karena memang angka kejadiannya lebih atau terbanyak. Nah, ini Over adalah the years, the vitreous liquefies. It's a fluid formed within the gel. This process is called vitreous syneresis. Nah, ini terdapat pencairan dari vitreous itu. As syneresis continues, eventually the fluid will escape between the vitreous gel and the retina, causing the vitreous to separate from the retina. Ini akhirnya akan mendorong this is called posterior vitreous detachment, or PVD. PVD is an acute event and is a common cause of floaters as the fibers of the vitreous become more visible.
Nah, kejadian ini dinamakan dengan PVD atau posterior vitreous detachment. Nah, PVD ini sendiri kalau posterior vitreous detachment is usually uneventful. However, occasionally the vitreous gel can cause traction on the retina if it is adherent in a particular spot. If the traction is strong enough, it may cause a retinal tear. Nah, jika robekan ini dibiarkan, maka cairan dari vitreous ini akan masuk ke belakang dari retinanya sehingga retinanya terkelupas. Nah, ini adalah pusat penglihatannya. Jika ini tidak terkena, biasanya tidak mengganggu penglihatan. Tetapi jika ini sudah terkena, maka penglihatan sentralnya akan terkena. Dan ini pasien akan mengeluh akan buram pada pandangannya. Nah, apa sih faktor resiko yang bisa menyebabkan ablasio retina? Yang pertama adalah usia. Usia di atas 50 tahun itu akan menyebabkan vitreous tadi yang bentuknya jelly sudah mulai mencair, sehingga memudahkan terjadinya PVD. Kemudian resiko jika mata satunya sudah pernah terserang ablasio retina. Kemudian atau ada riwayat keluarga, misalnya kakak, adik, paman, atau saudara yang lain yang pernah mengalami ablasio retina. Kemudian pada orang-orang dengan miopia atau mata minus. Kemudian yang resiko lagi pada pasien-pasien dengan yang riwayat trauma hebat pada mata. Kemudian pada pasien-pasien yang menderita penyakit mata lain, misalnya uveitis atau peradangan dalam mata, atau memang di retinanya sudah ada penipisan. Kemudian riwayat pembedahan pada mata seperti pada orang-orang yang sudah menjalani operasi katarak, kemudian pada orang-orang dengan diabetes atau pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi atau darah tinggi yang akut yang mendadak tinggi. Nah, gejalanya apa? Nah, gejala dari yang paling utama adalah floaters. Floaters ini bayangan hitam. Nah, ini jadi seperti di matanya itu seperti ada kayak sawang-sawang, atau kadang bentuknya bulat, atau kadang-kadang seperti apa namanya, seperti kayak ada cacing-cacing gitu ya. Nah, floaters ini salah satu tanda dari mulai mencair vitreousnya, mulai terjadi PVD. Nah, kalau terjadi PVD, kemudian disertai ada kilatan cahaya, flashlight ya, ini namanya fotopsi. Nah, floaters kalau banyak bentuknya seperti yang di bawah. Nah, ini yang fotopsi ya. Nah, jadi di dalam mata itu seperti ada kilatan cahaya. Itu bukan kita melihat kilatan cahaya di luar, tetapi di dalam mata seolah-olah ada kilatan cahayanya. Jadi seperti ini. Kemudian gejala yang ketiga, kalau sudah berat, sudah mulai buram. Floatersnya sudah mulai banyak, maka penglihatannya juga akan buram. Dan apalagi kalau lepasnya saraf matanya itu sudah mengenai pusat penglihatan yang disebut dengan makula tadi. Atau seperti melihat tirai ya. Jadi kok seperti ada tirai di lapang pandangnya, itu juga bisa salah satu tanda dari lepasnya saraf mata. Atau kehilangan sebagian atau seluruh lapang pandang. Jadi misalnya melihat seseorang, loh kok kakinya nggak kelihatan ya? Nah itu berarti biasanya yang lepas adalah retina yang bagian atas. Atau misalnya lihat wajahnya orang kok area mata ke atas nggak kelihatan. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu tanda dari lepasnya saraf mata itu sendiri. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosa dari ablasio retina itu sendiri? Otomatis diagnosanya adalah harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter mata setempat. Nah, pada dokter mata akan dilakukan pemeriksaan menggunakan lampu celah di mikroskop, yang ini fungsinya seperti mikroskop ya. Jadi bisa melihat mata ini dengan kondisi yang diperbesar. Kemudian dilakukan pemeriksaan funduskopi atau kita melihat bagian dalam dari mata. Kemudian kalau misalnya berat ablasio retinanya, kita butuh pemeriksaan USG. Nah, ini menunjukkan bahwa ada jaringan putih ini retinanya lepas. Harusnya ini nempel di sini. Nah, ini sebagai salah satu dasar untuk menegakkan diagnosa ablasio retina itu sendiri. Nah, untuk penanganannya yang ablasio retina dekmatogen itu
bisa dilakukan laser fotokoagulasi jika ablasi retinanya masih minimal atau hanya robekan saja, cairannya belum masuk ke belakang retinanya. Nah, kita bisa kita laser, kita tembak dengan sinar laser ya, sinar argon 532 nanometer di area sekitar robekan itu. Nah, laser ini akan membuat keradangan di sekitar ini sehingga retinanya bisa nempel kembali. Nah, ini untuk mengurangi resiko bahwa robekan ini bertambah luas dan mengurangi terjadinya ablasi retina. Kemudian ada yang namanya kriopeksi. Nah, kriopeksi ini menggunakan bunga es. Jadi ada alat yang bisa mengeluarkan bunga es, seperti ini alatnya. Kemudian alat ini ditempelkan ke dinding bola mata yang putih, bagian mata yang putih itu di tempat di mana ada robekan. Nah, ini juga fungsinya adalah biar area di sekitar situ terdapat keradangan sehingga antara retina dan penyangganya itu bisa nempel kembali. Nah, tetapi jika robekannya besar atau cairannya sudah masuk ke dalam belakang retina dan itu sudah banyak, maka penanganannya bisa dilakukan yang sederhana, bisa dilakukan pneumatik retinopaksi, yaitu memasukkan gas atau udara ke dalam bola mata. Jadi bola matanya disuntik, ini gasnya, nah, ini gasnya disuntik atau udara disuntikkan ke sini dengan harapan dia bisa mendorong retina yang lepas ini tadi ke posisinya. Kemudian beberapa hari kemudian dilakukan laser fotokoagulasi seperti yang dijelaskan di depan tadi. Nah, kemudian ada beberapa yang butuh indentasi atau artinya retinanya ini, bola matanya ini disabui gitu. Dengan harapan diameter bola matanya ini menjadi lebih kecil sehingga antar retinanya ini menjadi lebih sempit sehingga lebih mudah untuk nempel kembali. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan dengan cara vitrektomi. Nah, vitrektomi ini menggunakan alat khusus yang kalau sekarang memang sudah yang insisi kecil, kadang-kadang tidak perlu dijahit ya. Nah, ini kita bersihkan vitreusnya, kemudian dilakukan cairan yang di belakang retina tadi disedot, kemudian diberi gas atau silikon untuk tamponade. Jadi bola matanya ini diganti dengan silikon atau gas sehingga retinanya bisa nempel kembali ke posisi semula. Gitu. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi ablasio retina? Prognosa penglihatan seperti apa? Nah, prognosa penglihatan ini tergantung dari lamanya penyakit ini diderita. Nah, seringkali bagi orang-orang yang kadang-kadang tidak aware atau tidak perhatian dengan matanya, ini gejala kayak floaters, fotopsi, atau gangguan lapang pandang tadi itu tidak terasa. Tetapi ketika sudah total ablasio retinanya, kadang pasien baru memeriksakan diri ke dokter mata. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis kembalinya penglihatan juga akan semakin rendah. Saya ibaratkan bahwa ablasio retina itu seperti tanaman, nah itu tercabut dari tanahnya ya. Nah, seberapa lama tanaman ini tercabut, nah itu menentukan kira-kira kalau tanaman ini ditanam lagi bisa tumbuh sehat seperti semula atau tidak. Ablasio retina seperti itu. Tapi pada prinsipnya ablasio retina memang harus dilakukan pembedahan. Yang penting anatomi dari retinanya ini dikembalikan ke posisinya. Syukur-syukur kalau masih ada impuls saraf yang masih bisa nyambung sehingga penglihatan bisa lebih baik daripada lebih baik setelah operasi ablasio retina. Kemudian yang kedua ditentukan apakah ablasionya tadi sudah mengenai pusat penglihatan yang disebut makula tadi. Jika makulanya ini terkena, maka otomatis kerusakan yang terjadi juga akan semakin besar sehingga kembalinya penglihatan juga akan semakin sulit. Kemudian yang ketiga adalah derajat keparahan, artinya berapa besar robekannya, kemudian ablasio retinanya berapa luas, 1 kuadran, 2 kuadran, atau hampir keseluruhan retina mengenai ablasio ini menentukan prognosa dari penglihatan itu sendiri. Nah,
kira-kira ablasi retina ini dapatkah dicegah? Bisa, jawabannya. Bagaimana caranya kita mencegah? Satu, yaitu harus memeriksakan diri rutin ke dokter mata setiap tahun. Mulai kapan kita harus memeriksakan diri? Sedini mungkin, gitu ya. Jadi tidak harus nunggu bahwa saya sudah ketahuan minus, atau saya ada dewa trauma, atau saya pernah operasi katarak. Nah, tidak harus menunggu itu. Sejak dini diketahui lebih baik. Nah, kadang-kadang terutama minus ini kalau tidak berat maka pasien ini tidak mengeluh, gitu ya. Jadi pasien tidak berobat. Itu akhirnya ketika ada kelainan, baik itu kelainan miopianya sendiri atau ada ablasi retina, tidak terdeteksi. Terus kedua, pada pasien-pasien yang diabetes. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu, kapanpun diketahui menderita diabetes mellitus, sebaiknya segera kontrol ke dokter mata untuk memeriksakan diri apakah diabetesnya ini sudah komplikasi ke saraf mata atau belum. Karena kadang-kadang walaupun derajat kerusakan saraf matanya itu sudah berat, tetapi belum mengenai makula atau pusat penglihatannya, pasien merasa penglihatan masih terang. Jadi pasien merasa bahwa saya masih sehat-sehat saja. Padahal sebenarnya kalau diperiksa kemungkinan sudah terjadi kerusakan akibat diabetes. Nah, yang berikutnya, jadi ketika kita bekerja, kita harus pakai alat-alat safety. Jadi misalnya tukang las, misalnya harus pakai Google, atau orang-orang yang kerja di kontraktor harus pakai kacamata Google, pakai helm. Nah, ini untuk mengurangi resiko trauma terhadap mata khususnya atau kepala khususnya, atau juga naik kendaraan, naik mobil, semuanya harus pasang seatbelt, sehingga jika ada benturan pada saat naik mobil, kejadian ablasi retina ini bisa diturunkan. Kemudian yang ketiga, hindari melakukan aktivitas yang menyebabkan benturan, menyebabkan trauma ke kepala atau ke mata secara langsung. Jadi terutama untuk pasien-pasien yang memiliki faktor resiko ya untuk terjadinya ablasi retina, terutama pada pasien-pasien dengan miopia. Jadi hindari olahraga misalnya, kalau bisa jangan futsal karena resiko kebentur siku atau benturan kepala dan kepala atau dengan bola itu besar. Gitu ya. Kemudian ada lagi kalau ini ya, sekarang kan banyak permainan kayak roller coaster gitu ya. Nah itu sebenarnya gerakan kepala yang berlebihan, jadi kayak orang tripping gitu ya, gerakan begini pada saat roller coaster atau pada saat bersendaguro itu bisa memicu terjadinya PVD atau memicu terjadinya robekan retina jika memang antara vitreus dan retinanya sudah terjadi perlengketan. Nah, yang terakhir, jika mengalami gejala seperti yang disebutkan di depan tadi, segera cari pertolongan dimanapun, ya. Jadi kalau misalnya, saya lagi ke Malang, segera kalau malam misalnya nggak ada dokter praktek, segera ke UGD, gitu ya, ke Polimata sehingga bisa kita ketahui apakah memang keluhan tadi itu berbahaya atau tidak. Nah, ini sedikit saya share mengenai mitos yang seringkali ada di masyarakat ya, mitos tentang pada pasien-pasien dengan miopia. Apakah pasien miopia itu boleh melahirkan normal, gitu ya? Nah, sebenarnya resiko ablasi retina pada pasien yang mengalami gangguan minus atau yang tidak itu resikonya sama, gitu ya. Tetapi pada pasien-pasien yang miopia, sebaiknya pada saat kehamilan itu memeriksakan diri ke dokter mata. Nanti di dokter mata itu dilihat apakah didapatkan penipisan saraf mata. Kalau ada penipisan saraf mata, harus dilaser terlebih dahulu. Nanti setelah dilaser bisa kembali proses persalinan bisa seperti orang normal biasa. Ya. Kemudian
Ada yang bilang orang minus jangan ngeden-ngeden, jangan angkat-angkat berat. Nah, itu sebenarnya mitos. Tidak ada hubungan antara mengejan atau angkat-angkat berat dengan resiko terjadinya robekan atau ablasio retina. Itu yang bikin robekan seperti yang saya bilang tadi, justru gerakan kepala yang berlebihan dan hebat itu bisa memicu lepasnya saraf mata. Nah, mungkin sekian dulu sharing saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.